Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa sebuah negara yang pernah hancur lebur akibat perang, kini berdiri sebagai salah satu raksasa teknologi dan ekonomi dunia, dengan tingkat disiplin yang nyaris tidak tertandingi? Di balik gemerlap lampu neon di Shibuya dan ketenangan kuil-kuil tua di Kyoto, tersimpan sebuah kode etik tak tertulis yang mendarah daging dalam setiap helai napas masyarakatnya. Jepang bukan sekadar tentang teknologi canggih, melainkan tentang sebuah sistem nilai yang dirancang untuk menaklukkan musuh terbesar manusia, rasa malas atau busho. Rasa malas seringkali dianggap sebagai kekurangan karakter, namun dalam perspektif Jepang, itu hanyalah sebuah ketidakseimbangan energi yang bisa diperbaiki melalui pendekatan filosofis yang praktis dan berkelanjutan. Dalam narasi kali ini, kita tidak hanya akan membahas tips produktivitas biasa yang sering Anda dengar. Kita akan menyelam jauh ke dalam samudera kebijaksanaan kuno yang telah diadaptasi untuk kehidupan modern, mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep seperti Kaizen, Ikigai, hingga Wabi-Sabi bekerja secara sinergis untuk membentuk mentalitas baja. Bayangkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai tugas tersulit sekalipun tanpa beban mental, atau bagaimana rasanya bangun setiap pagi dengan api semangat yang tidak pernah padam. Ini adalah perjalanan untuk mendekonstruksi kemalasan, memahami akar penyebabnya, dan membangun fondasi baru yang didasarkan pada kesadaran penuh dan perbaikan tanpa henti. Mari kita mulai perjalanan transformatif ini dengan memahami bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah terkecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Rahasia pertama dan yang paling fundamental adalah ikigai. Kata ini secara harfiah berarti alasan untuk ada atau alasan untuk bangun di pagi hari. Kemalasan seringkali muncul bukan karena kita tidak memiliki energi fisik, melainkan karena kita kekurangan energi eksistensial. Kita merasa malas karena kita tidak melihat makna atau tujuan dari apa yang kita kerjakan. Di Jepang, ikigai dipahami sebagai titik temu antara 4 elemen utama. Apa yang Anda cintai, apa yang Anda kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang bisa menghasilkan pendapatan bagi Anda. Ketika seseorang menemukan ikigainya, rasa malas menghilang secara alami karena aktivitas sehari-hari tidak lagi dirasakan sebagai beban, melainkan sebagai bentuk aktualisasi diri yang memuaskan. Untuk menerapkan ikigai dalam melawan rasa malas, Anda perlu melakukan audit internal yang mendalam. Jangan terjebak pada pencarian tujuan besar yang instan, melainkan carilah kegembiraan dalam hal-hal kecil atau kodawari. Orang Jepang percaya bahwa dengan menghargai proses dan menemukan keindahan dalam rutinitas, kita menciptakan arus energi yang stabil. Rasa malas adalah sinyal bahwa Anda mungkin sedang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai inti Anda atau Anda kehilangan koneksi dengan tujuan akhir. Dengan mendefinisikan ikigai Anda memberikan kompas pada jiwa Anda. Sehingga setiap kali rasa malas menyerang, Anda memiliki jangkar yang kuat untuk kembali bergerak. Ini adalah tentang mengubah motivasi yang bersifat sementara menjadi inspirasi yang bersifat permanen. Setelah menemukan tujuan melalui ikigai, tantangan berikutnya adalah bagaimana memulai. Disinilah Kaizen berperan sebagai senjata ampuh melawan prokrastinasi atau penundaan. Secara etimologi, Kaizen berasal dari dua kata, kai, perubahan, dan zen, baik, yang berarti perbaikan terus-menerus. Banyak dari kita gagal memulai sesuatu karena kita terintimidasi oleh besarnya tugas yang ada di depan mata. Pikiran kita cenderung menolak perubahan besar karena dianggap sebagai ancaman bagi zona nyaman. Namun, Kaizen mengajarkan kita untuk memecah tugas raksasa tersebut menjadi langkah-langkah yang sangat kecil. Bahkan sekecil melakukan sesuatu selama 1 menit saja setiap hari pada waktu yang sama. Filosofi ini sangat efektif karena ia menipu otak kita. Ketika Anda berjanji pada diri sendiri untuk hanya berolahraga selama 1 menit atau membaca 1 halaman buku, resistensi mental Anda akan runtuh karena tugas tersebut dianggap terlalu mudah untuk ditolak.
Keajaibannya terletak pada konsistensi. 1 menit yang dilakukan setiap hari jauh lebih berharga daripada 2 jam yang dilakukan sekali sebulan kemudian berhenti. Seiring berjalannya waktu, 1 menit tersebut akan berkembang secara organik menjadi 10 menit, 30 menit, hingga menjadi kebiasaan yang tidak terpisahkan. Kaizen adalah tentang merayakan kemajuan kecil dan memahami bahwa kesuksesan bukan tentang lompatan besar yang sporadis, melainkan tentang akumulasi dari kemenangan-kemenangan kecil yang dilakukan dengan penuh disiplin setiap hari tanpa absen. Seringkali rasa malas muncul karena kita merasa sudah tahu segalanya, atau sebaliknya, karena kita terlalu takut untuk terlihat bodoh saat mencoba hal baru. Jepang memperkenalkan konsep Shoshin, yang berarti pikiran pemula. Ini adalah praktik untuk mendekati setiap tugas, tidak peduli seberapa sering kita telah melakukannya, dengan rasa ingin tahu, keterbukaan, dan tanpa prasangka, persis seperti seorang pemula yang baru pertama kali mempelajarinya. Ketika kita merasa sudah ahli, pikiran kita menjadi tertutup terhadap kemungkinan baru dan rutinitas mulai terasa membosankan yang pada akhirnya memicu rasa malas dan kepuasan diri yang semu. Dengan mengadopsi Shoshin, Anda menghilangkan beban ekspektasi untuk selalu menjadi sempurna. Anda mengizinkan diri Anda untuk bereksperimen, membuat kesalahan, dan belajar kembali dari nol. Ini memberikan kesegaran mental yang luar biasa. Bayangkan jika Anda melakukan pekerjaan kantor Anda hari ini dengan rasa ingin tahu yang sama seperti hari pertama Anda bekerja. Rasa bosan dan malas akan tergantikan oleh antusiasme untuk menemukan detail-detail baru yang sebelumnya terlewatkan. Shoshin membantu kita melawan ego yang seringkali menjadi akar dari rasa malas karena ego lebih suka diam daripada mengambil risiko kegagalan. Di tangan seorang pemilik pikiran pemula, setiap tantangan adalah laboratorium untuk bertumbuh, bukan beban yang harus dihindari. Salah satu penyebab tersembunyi dari rasa malas yang jarang disadari adalah perfeksionisme. Kita sering menunda-nunda pekerjaan karena kita merasa belum siap, belum memiliki alat yang lengkap, atau takut hasilnya tidak sempurna. Filosofi wabi-sabi hadir sebagai penawar racun perfeksionisme ini. Wabi-sabi adalah pandangan dunia yang berfokus pada penerimaan terhadap ketidaksempurnaan, ketidakkekalan, dan keindahan dalam hal-hal yang sederhana atau tampak cacat. Dalam konteks produktivitas, wabi-sabi mengajarkan kita bahwa lebih baik selesai daripada sempurna tetapi tidak pernah dimulai. Orang Jepang menghargai retakan pada keramik yang diperbaiki dengan emas, kintsugi, karena retakan tersebut menceritakan sejarah dan kekuatan. Demikian pula dengan pekerjaan atau proyek Anda. Memulai dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan jauh lebih mulia daripada berdiam diri dalam khayalan tentang kesempurnaan. Saat Anda menerima bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian alami dari proses manusia, tekanan mental yang menyebabkan rasa malas akan menguap. Anda menjadi lebih berani untuk mengambil tindakan segera, action-oriented, tanpa terbebani oleh standar yang mustahil dicapai. Wabi-sabi memberikan Anda izin untuk menjadi manusia, untuk memulai dari tempat Anda berada sekarang dengan apa yang Anda miliki, dan membiarkan proses tersebut memperbaiki dirinya sendiri seiring berjalannya waktu. Kita sering lupa bahwa rasa malas juga memiliki akar fisiologis yang kuat. Pernahkah Anda merasa sangat mengantuk dan malas setelah makan siang yang berlebihan? Masyarakat di Okinawa, Jepang, memiliki pepatah kuno yang disebut hara hachibu, yang berarti makanlah sampai Anda merasa 80% kenyang. Prinsip ini bukan hanya tentang kesehatan pencernaan, tetapi juga tentang manajemen energi yang krusial untuk mempertahankan fokus dan produktivitas sepanjang hari. Ketika kita makan terlalu kenyang, tubuh mengalihkan sebagian besar energinya untuk proses pencernaan, yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif dan munculnya rasa malas yang luar biasa. Dengan mempraktikkan hara hachibu, Anda menjaga tubuh Anda agar tetap berada dalam kondisi waspada, alert, namun tetap bertenaga. Anda tidak membebani sistem Anda dengan kelebihan kalori yang tidak perlu.
Kesadaran untuk berhenti sebelum kenyang menuntut disiplin diri yang tinggi, dan disiplin ini akan merembet ke area kehidupan lainnya, termasuk bagaimana Anda mengelola waktu dan tugas. Tubuh yang ringan dan pikiran yang jernih adalah fondasi utama untuk melawan letargi atau kelesuan. Dengan menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh, Anda sebenarnya sedang memberikan bahan bakar berkualitas tinggi bagi mesin produktivitas Anda, memastikan bahwa Anda memiliki stamina yang cukup untuk mengejar ikigai Anda tanpa gangguan rasa kantuk yang tidak perlu. Rahasia terakhir yang tak kalah penting dalam ekosistem produktivitas Jepang adalah Shinrin-yoku atau mandi hutan. Orang Jepang memahami bahwa produktivitas yang terus-menerus tanpa jeda adalah resep menuju burnout yang merupakan bentuk kronis dari rasa malas karena kelelahan mental. Shinrin-yoku bukanlah sekadar jalan-jalan di taman, melainkan sebuah praktik meditatif untuk menyerap atmosfer hutan melalui kelima indera kita. Penelitian menunjukkan bahwa menghabiskan waktu di alam dapat menurunkan kadar kortisol, hormon stres, meningkatkan sistem imun, dan yang terpenting, memulihkan kapasitas perhatian atau fokus kita yang telah terkuras oleh layar gadget dan hiruk-pikuk perkotaan. Seringkali, apa yang kita sebut sebagai rasa malas sebenarnya adalah otak yang sedang berteriak meminta istirahat, alih-alih melawannya dengan paksaan yang justru menambah stres. Orang Jepang memilih untuk mundur sejenak untuk melompat lebih jauh. Dengan terhubung kembali dengan alam, pikiran kita menjadi lebih tenang dan jernih. Saat Anda kembali ke meja kerja setelah sesi Shinrin-yoku, Anda akan menemukan bahwa kreativitas Anda mengalir lebih lancar dan hambatan mental yang tadi membuat Anda merasa malas telah sirna. Alam adalah guru kedisiplinan yang tenang. Ia tidak terburu-buru, namun segalanya selesai pada waktunya. Dengan mengintegrasikan waktu untuk pulih di alam, Anda memastikan bahwa semangat kerja Anda bukan hanya api unggun yang cepat padam, melainkan bara api yang stabil dan tahan lama. Melawan rasa malas bukanlah tentang perang melawan diri sendiri dengan cambuk kekerasan mental. Melalui lensa filosofi Jepang, kita belajar bahwa ini adalah tentang penyelarasan kembali jiwa, pikiran, dan tubuh. Dimulai dari Ikigai untuk menemukan arah, Kaizen untuk memulai langkah, Shoshin untuk menjaga gairah, Wabi-sabi untuk menerima proses, Hara Hachibu untuk menjaga energi, dan Shinrin-yoku untuk memulihkan diri. Semua filosofi ini membentuk sebuah lingkaran utuh yang mengubah cara kita memandang waktu dan usaha. Saat Anda meninggalkan video ini, pilihlah satu dari 7 prinsip ini untuk diterapkan mulai hari ini. Jangan mencoba semuanya sekaligus, ingatlah prinsip Kaizen. Mulailah dari yang terkecil. Mungkin hari ini Anda hanya mendefinisikan satu hal kecil yang Anda cintai sebagai bagian dari Ikigai, atau mencoba makan sedikit lebih sedikit untuk mempraktikkan Hara Hachibu. Konsistensi adalah kunci yang akan mengubah filosofi ini menjadi karakter. Ingatlah, perjalanan 1000 mil selalu dimulai dengan satu langkah kecil, dan di tangan Anda, langkah itu bisa menjadi awal dari transformasi besar yang Anda impikan. Terima kasih telah menonton, tetaplah bertumbuh dan temukan harmoni dalam setiap usaha Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.